Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, gimana kabarnya? Sehat selalu, semangat insyaallah. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Insyaallah kita akan membahas tentang karakter orang mukmin. Ya, ini kan kita bulan Ramadan. Ya, tentu ketika kita berpuasa tidak lain tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita. Nah, seperti apa karakternya? Jika Al-Quran mengatakan la'allakum tatakun, ya, tujuan puasa itu adalah untuk mencapai nilai takwa. Ya, takwa ini kan masih abstrak. Nah, lalu bagaimana? Ya, implementasinya atau prakteknya takwa itu seperti apa? Nah, ini insya Allah kita akan membahas tentang karakter takwa atau karakter orang mukmin. Di antaranya kita lihat dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina mathalun nihlah. In akalat akalat thayyiba, wa in wadu'at wadu'at thayyiba, wa in waqa'at ala udi syajarin lam taksirhu." Jadi hadis ini menerangkan minimal ada 3 karakter. Dan Rasulullah memberikan gambaran karakter orang mukmin itu seperti lebah. Jadi lebah digambarkan oleh Rasulullah SAW ya dalam 3 karakter. Yang pertama adalah in akalat akalat thayyiba. Ya. Lebah itu jika makan sesuatu pasti makan yang baik. Nah, ini juga menggambarkan orang mukmin. Bagaimana apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, ya, apa yang kita pakai, ini betul-betul kita pastikan dari sesuatu yang halal. Ya, karena ya ternyata makanan, minuman, pakaian yang halal ini mempengaruhi seluruh perilaku kita. Bahkan mempengaruhi diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Ya, karena dalam hadis lain dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Jadi Allah adalah maha suci yang mana tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci. Artinya apa? Bahwa ketika kita beribadah kemudian di dalamnya ada unsur-unsur yang dilarang oleh Allah SWT, ini kita khawatirkan menjadi penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Dan juga menjadikan doa-doa kita ini tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau kadang kita bertanya kenapa sih kita ada doa sekian lama, kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam bangun, tapi ternyata nggak dikabulkan. Nah, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, ternyata itu di situ ada unsur-unsur yang menghalangi diterimanya doa kita, yaitu makanan, minuman, pakaian dari sesuatu yang haram. Nah, dulu dah pernah kita bahas haram itu ada dua kategori. Dalam artian ya, yang pertama haram zatnya, jadi kayak babi ya, ini adalah haram zatnya. Jadi memang dilarang. Ya, mau diolah apapun ya tetap haram. Yang kedua adalah haram li ghairihi, haram karena ya unsur lain. Artinya apa? Bukan zatnya, tetapi cara untuk memperolehnya dengan cara yang haram maka akan menjadi haram. Contoh, kita beli sate ayam sudah disembelih secara syar'i, ya, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, misalkan mencuri atau misalkan dengan uang yang yang haram, hasil korupsi, ya, tentu ini menjadikan sate tersebut yang zatnya adalah halal menjadi haram untuk kita konsumsi. Karena itulah kenapa karakter pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah digambarkan lebah itu in akalat akalat thayyibah. Maka kita melihat ya lebah itu kalau hinggap ya pasti ke tempat-tempat yang bagus, yang bersih. Ya, kita tidak pernah menemukan ya lebah itu hinggap di tempat-tempat sampah, tempat kotor, tidak. Berbeda sekali dengan karakter lalat. Nah, kemudian yang kedua dikatakan ya wa in wadu'at thayyibah. Nah, ini jadi karakter orang mukmin itu seperti apa? Seperti lebah ketika dia mengeluarkan madu. Ya.
Lebah kita tahu ya, di antara keutamaannya adalah dia mengeluarkan madu. Dan madu ini adalah syifa'un min kulli da', obat segala penyakit. Ini juga menjadi gambaran bahwa orang mukmin itu ya, in wadu'at thayyibah. Jadi orang mukmin itu selalu dia dimanapun berada memberikan manfaat. Ya, dimanapun dia berada, dalam posisi apapun dia berada, dia tidak pernah mengira ya kondisinya di mana, tapi apa yang dia dapat berikan kepada sesama. Ini orang mukmin seperti itu. Ya, karena itu suatu saat ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, siapakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anfa'uhum linnas. Mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada sana. Karena itu kita berharap, kita semuanya, saya, pemirsa semuanya, memohon pada Allah, ya, kita minta kita dijadikan sebagai orang yang bermanfaat. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan kepada sesama dengan tulus ikhlas karena Allah, bisa jadi itu menjadi pemberat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa in waqa'at ala udi syajarin lam taksirhu. Ya, jadi lebah itu kalau kita lihat, kalau hinggap di ranting bunga, ranting pohon, tidak pernah dia mematahkan ranting tersebut. Artinya apa? Kita sebagai orang mukmin, ya, karakter yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana kita dimanapun kita berada tidak pernah kita membuat kisruh, tidak pernah kita melakukan kerusakan. Ya, apalagi kita sebagai seorang mukmin, ya, orang muslim itu dikatakan man salima lisanuhu wa yaduhu. Jadi orang muslim itu adalah orang yang mampu ya menjaga lisannya, menjaga tangannya, jangan sampai dia menyakiti atau melukai siapapun. Nah, ini karakter yang diharapkan kita sebagai orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ya seluruhnya adalah kebaikan, sehingga dia betul-betul bisa mencerahkan dunia, betul-betul dia mampu memberikan solusi bagi alam semesta ini. Saya kira cukup sekian. Semoga 3 hal tadi ya dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.